datangnya nafahat Allah kepada kita. Maka bila sudah datang itu nafahat Allah, bagaimanapun kita kotornya, bagaimanapun kita jahatnya, kita akan hancur dengan kebaikan yang datang dari Allah itu. Kejahatan-kejahatan itu akan sirna dari tubuh kita karena datangnya waridat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya untuk mendapatkan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari Allah tadi, caranya kekuatan cinta kepada Allah. Kekuatan cinta itu akan menghancurkan, merubuhkan kebiasaan buruk itu. Jadi yang mana kita tidur di tengah malam, adanya kekuatan cinta kepada Allah itu membangunkan kita dari tidur. Kita bangkit, bangun, bersuci, berwudu, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di tengah malam itu Allah memanggil hamba-hambanya, hal min sa'ilin, adakah hamba-hambaku yang mau minta, aku beri. Hal min mustaghfirin, adakah hamba-hambaku yang minta istighfar, aku ampuni baginya. Itu panggilan Allah setiap tengah malam sampai subuh. Nah, orang-orang yang hatinya itu diciptakan Allah, kekuatan mahabbah kepada Allah, dia akan bangkit. Dia tinggalkan tidurnya, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan kasurnya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan ini berlaku kepada semua yang berhubungan dengan kekuatan cinta itu. Umpamanya sepasang kekasih, tengah malam, hari hujan, dihubungi oleh kekasihnya, datangi aku kesini, datangi aku, maka 2-3 bar rumahnya itu. Tapi nangaran hati ini ada kekuatan mahabbah, hati kekuatan cinta dengan kekasihnya itu. Malam mestinya kebiasaan gurih, kebiasaan diselimut, tapi karena ini ada panggilan kekasih tadi, bangun. Karena ada kendaraan berjalan gratis, hari hujan, tetap datang kepada kekasih yang memanggilnya. Kenapa? Karena ada kuwatul mahabbah, ada kekuatan mahabbah di dalam hatinya. Kekuatan mahabbah itulah yang menghancurkan, yang merubuhkan kebiasaan-kebiasaan seseorang. Nah, itu contoh. Kuwatu mahabbatil mal, kekuatan cinta harta. Kekuatan cinta harta. Rela meninggalkan keluarganya, padahal kebiasaan suka berkumpul keluarga. Anak, istri itu kebiasaan suka. Malam hari tidur itu kebiasaan. Tapi karena di sana ada keuntungan yang bagus, ada harta yang banyak. Nah, kekuatan mahabbah kepada harta itu dia tinggalkan anak istrinya untuk mencari mengambil harta itu. Nah, ini kuwatu mahabbatil mal, kekuatan mahabbah harta. Demikian pula kuwatu mahabbatil jah war riyasah, kekuatan cinta pangkat kedudukan. Nah, mestinya kebiasaannya berkumpul keluarga, kebiasaannya di rumah, kebiasaannya demikian. Tapi karena di sana ada pangkat dan kedudukan, dan dia kuat mahabbahnya kepada itu, dia tinggalkan kebiasaannya ini, dia datangi pangkat dan kedudukan itu. Nah, itu yang disebut kuwatul mahabbah. Dalam istilah lain disebut tadi al-waridatul ilahiyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam hati kita ini, orang-orang yang beriman itu pasti ada mahabbah itu kepada Allah. Mahabbah kepada Allah itu ada.
Mahabbah, cinta kepada Allah ada, cinta kepada Rasul ada dalam hati orang yang beriman. Tinggal lagi kekuatan cinta itu. Nah, kekuatan cinta kita. Tengah malam tadi kita guring umpamanya. Guring hari dingin, hari hujan. Datang, hubungi telepon. Kakasih telepon, datangi penghuni di sini nah. Tapi mahabbahnya lemah. Kekuatannya lemah, kekuatan cintanya. Kada akan bisa merubah kebiasaannya guring, berselimut. Walaupun ada panggilan kekasih, tapi kekuatan cintanya lemah. Nah, mahabbahnya itu lemah, kada akan bisa merubah keadaannya. Nah, demikian pula halnya kita, cinta kepada Allah, tapi lemah. Nah, lemah. Walaupun tiap tengah malam Allah menyeru, walaupun tiap tengah malam Allah memanggil, siapa yang minta ampunlah kasih, bangun sekarang aku ampuni. Siapa hendak minta sesuatu sekarang bangun minta. Tapi karena mahabbah kita lemah kepada Allah, cinta kita lemah kepada Allah, kada akan bisa merubah kebiasaan kita guring berselimut di tengah malam tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud mata waradatil waridatul ilahiyah ilaika hadamatil awahida alaika. Wa tilqal quwwatu la tahdimu syahawatihi wa awailahu illa idza kathurat wa tazayadat. Kekuatan mahabbah tadi atau kekuatan takut kepada Allah tadi tidak akan bisa meruntuhkan syahwat dan kebiasaan seseorang, melainkan bila mana dia banyak dan bertambah. Ini kalau kekuatannya itu sedikit, apalagi kurang, kada akan bisa merubuhkan syahwat, kada akan bisa meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang bisa meruntuhkan kebiasaan kita adalah kekuatan mahabbah yang selalu bertambah dan semakin banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa tusamma hadhihi al-quwwatul waridah bin nafahatil ilahiyah, dan dinamakan pula ini kekuatan cinta, kekuatan takut tadi yang datang dalam hati seorang hamba, dinamakan pula dengan an-nafahatil ilahiyah. Nafahat, pemberian Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, inna lillah nafahat fata'arradu li nafahati. Bahwa Allah itu mempunyai nafahat, pemberian, hadiah. Maka lintangkanlah dirimu untuk dapat hadiah-hadiah Allah. Lintangkanlah dirimu untuk dapat hadiah-hadiah Allah. Allah setiap detik selalu membagikan hadiah-hadiah kepada hambanya. Tapi siapa yang tidak mau melintangkan dirinya untuk dapat hadiah, kada akan dapat hadiah dari Allah. Kada akan dapat hadiah. Yang dapat hadiah itu orang-orang yang memang menawarkan dirinya kepada Allah untuk dapat hadiah. Nah, fata'arradu li nafahatihi. Kita lintangkan diri kita. Nah, kita tawarkan diri kita untuk menerima hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuatnya cinta kepada Allah itu hadiah Allah. Kuatnya takut kita kepada Allah itu hadiah daripada Allah kepada kita. Nafahat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal yata'arradil 'abdu nafsah litilkan nafahat, hendaklah melintangkan si hamba itu akan dirinya untuk menerima pemberian hadiah-hadiah Allah itu. Jangan berharap diatari orang. Jangan berharap diatari orang.
Kalau ada orang berseruan, datangi. Itu artinya melintangkan diri untuk jamuan. Jangan di rumah berharap dari orang. Berharap dari orang. Orang berseruan, maulid. Nah, kita datang ke tempat seruan itu melintangkan diri, menawarkan diri untuk dijamu. Datangi kalau hendak kanyang. Jangan berada di rumah berharap dari orang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu yang dimaksud Nabi fata'arradu linafahati. Lintangkanlah dirimu itu untuk menerima, untuk mendapatkan hadiah-hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalik, yang demikian itu melintangkan diri untuk mendapatkan hadiah dari Allah itu bisa dilakukan bikasrati zikri, dengan banyak zikir. Banyak zikir. Ini berzikir aja kepada Allah, berzikir aja. Padahal orangnya ketujuan maksiat. Perbanyak zikir walaupun suka maksiat. Jangan menghadang ampih maksiat hanya berzikir. Asa kuliah lagi berzikir, nah hati sekadar berasi. Apabila berasinya, kada mau tulak ke pengajian, kada mau turun ke pengajian, belum saatnya. Bila saatnya lagi, bila saatnya. Nah, pengajian ini adalah tempat di mana Allah memberikan hadiah-hadiahnya. Jangan berharap dia tarik ke rumah ilmu kalau kada didatangi. Nabi kasratul zikir. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi. Kalau kita kada bisa lagi tobat dari dosa, kada bisa tobat lagi, jangan tinggalkan zikir. Baca terus zikir, baca terus salawat. Itu akan mengundang datangnya nafahat Allah kepada kita. Maka bila sudah datang itu nafahat Allah, bagaimanapun kita kotornya, bagaimanapun kita jahatnya, kita akan hancur dengan kebaikan yang datang dari Allah itu. Kejahatan akan sirna dari tubuh kita karena datangnya waridat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya untuk mendapatkan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari Allah tadi, caranya perbanyak zikir. Ayo ke maksiat, tapi zikir jangan ditinggal. Zikir jangan ditinggal. Wassalati ala nabi, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qiraatil Quran ma'a tadabburi makna, atau baca Quran serta merenungi maknanya. Baca Quran, merenungi maknanya, itu mengundang juga datangnya kuwatul mahabbah, datangnya kekuatan cinta kepada Allah itu. Dibaca Quran nang dipelajari maknanya. Baca Quran berdamping lawan tarjamahnya itu. Jadi dipahami maknanya. Jangan baca melulu. Au suhbatil arifin ma'al mahabbati wal adab, atau berteman, bersahabat dengan orang-orang yang arif disertai dengan cinta dan adab. Itu mengundang. Ini kata tujuan maksiat, kada bisa membuangi lagi. Tapi nya katuju juga berkawan lawan orang-orang saleh dan cinta kepada orang saleh dan bertata kerama dengan mereka. Satu saat orang ini akan diberi Allah nafahat. Dengan sendirinya dia akan benci segala kemaksiatan itu. Ada 3 hal yang bersangkutan dengan mencintai orang saleh.
yang paling cepat memberi bekas, yang paling cepat mendatangkan faidah adalah orang saleh ini cinta kepada dia dan dia pun cinta kepada orang saleh. Kedua-duanya. Orang saleh ini sayang lawan sidin. Sayang lawan sidin itu, sidin pun sayangkan orang saleh. Nah, ini sangat cepat mendatangkan nafahat, hadiah dari Allah. Karena kalau sudah cinta ini sudah sama, orang saleh cinta kepada si fulan itu cinta kepada orang saleh. Setiap Allah menurunkan rahmat kepada orang saleh itu masuk kepada fulan tadi, masuk kepada fulan tadi, karena terhubung dengan saling cinta di antara mereka. Nah, orang saleh ini malam tahajud baca Quran, si pulang tadi guring. Nah, begitu orang saleh tahajud baca Quran tengah malam, turun kepadanya rahmat Allah, turun kepada orang saleh ini berkah. Nah, guring tadi dapat. Kenapa? Karena dia saling mencintai dengan orang saleh. Orang salehnya cinta, dia pun cinta kepada orang saleh. Kedua-duanya. Nah, yang nomor 2, orang saleh ini cinta kepada dia, inya kada cinta. Si din tuh sayang sama si pulannya kada tahu-tahu. Sayang. Nah, ini pun memberikan faidah walaupun tidak sekuat sehebat yang pertama tadi. Si din aja yang sayang, si pulannya maka pada tahu-tahu. Nah, yang ini bila didoakan si din dapat, bila kada didoakan si din ya kada dapat. Orang saleh biasa berdoa, Allahumma ghfir lana, ampuni kami, wali walidina, orang tua kami, wali ahbabina, bagi orang-orang yang kami cintai. Nah, masukinya walaupun yang ada cinta lawan si din, tapi si din cinta lawaninya, bila si berdoa dapat juga ini. Itu yang kedua. Yang nomor 3, ada jauh faidah tapi sedikit faidahnya. Inya cinta kepada orang saleh, tapi orang saleh kada cinta kepadanya. Bisa juga terjadi itu. Inya ini cinta orang saleh, tapi orang saleh kada mau mencintainya. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengakibatkan orang saleh ini kada mau cinta lawannya. Nah, ini pun ada faidah, tapi kada sebesar yang kedua tadi faidahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mencintai orang salihin, bertata kerama dengan mereka, bersahabat dengan mereka, walaupun kita selalu berbuat maksiat kepada Allah, tapi itu akan mengundang hidayah, mengundang hadiah dari Allah. Sewaktu-waktu akhirnya orang ini akan diberi Allah cahaya sehingga dia dengan mudah meninggalkan kemaksiatan itu. Au qiraati siyarihim alhamidah ma'atiqadi sidqihim, atau membaca sejarah-sejarah para wali, sejarah-sejarah orang arif serta membenarkan mereka. Ketujuh baca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, ketujuh membaca. Manakib Syekh Abdul Hasan As-Sadili, ketujuh membaca. Manakib Syekh Saman Al-Madani, ketujuh juga membaca. So, manakib dibacainya dan inya percaya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani mamanya, aku terbang dari sini ke sana dalam waktu sekian detik, percaya inya. Dia baca Syekh Manakib Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disebutkan di situ bahwa beliau setiap malam keliling dunia, karena subuh hanya boleh ke rumah. Inya percaya karena ini orang wali. Maka tujuh baca manakib dan mempercayainya. Nah, itu mengundang juga datangnya nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang. Nah, jadi kalau kita kada bisa tobat kepada Allah,
dalam satu kemaksiatan atau banyak kemaksiatan kita kada bisa tobat, belum ada tobat lagi, maka agar bisa datang tobat itu lakukanlah hal-hal tadi, banyaki berzikir. Selama belum bisa berhenti dari riba, belum bisa berhenti daripada harta haram, belum bisa berhenti dari ghibah, belum bisa berhenti daripada berkata-kata yang bohong, masih suka melakukan demikian, tobat belum bisa, nah tambahi lagi suka berzikir. Suka menggibah, jalan, suka berzikir, jalan juga. Kalau siang menggibah orang, malam berzikir. Karena kebanyakan zikir, orang ini akhirnya akan dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berzikir itu dia berarti menawarkan dirinya untuk hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم قال الإمام بالحكمة السابعة عشر بعد المئة الثانية. Kemudian dilanjutkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-217, al-waridu ya'ti min hadrati qahar li'ajli dhalik la yusadimu syai'un illa damagha bal naqdhibu bil haqqi 'ala al-batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyah allati waradat min Allahil qahar la yuqabiluhu syai'un illa ghalabah. Nafahat dari Allah, hadiah dari Allah itu bila sudah masuk ke dalam hati yang sangat kotor, ke dalam hati yang sangat rusak, dalam hati yang sangat jelek, kalau masuk ini nafahat Allah, hati itu dengan sendirinya akan menjadi bersih. Yang hancur, yang rusak akan hilang. Karena ini nafahat datangnya daripada Allah yang qahar, yang tidak bisa ditandingi oleh siapa juga pun. Kalau sudah datang itu nafahat dari Allah, seburuk apapun manusia, dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ditahan-tahan lagi, kalau sudah nafahat itu datang kepada orang itu macam penjahatnya, macam apa pasiknya, dia akan berubah jadi orang yang baik.